Seorang anak menderita demam tinggi, sakit kepala, sakit perut, dan sembelit. Tes Widal menunjukkan positif. Penyakit apa yang diderita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afan Al-Maududi dari Kesehatan Masyarakat Offering A. Kami menyapa yang kami hormati Bu Hartati dan teman-temanku sekalian, serta semua yang menonton video ini semoga dalam keadaan yang terbaik. Tentunya pada kesempatan ini UAS, ujian akhir semester, saya akan membahas seperti yang di awal tadi sudah dikatakan bahwa ada seseorang yang mengalami demam tinggi, lalu sakit kepala, sakit perut, dan juga sembelit. Dan dia juga melakukan tes Widal dan positif. Penyakit yang diderita adalah demam tifoid atau tipus, atau biasa disebut tipes juga di kalangan kita. Demam tifoid ini disebabkan oleh infeksi dari bakteri Salmonella typhi. Seperti ini bakterinya, kita bisa melihat. Bakteri Salmonella typhi ini dia dapat bertahan di mana saja, seperti di air, di tanah, dan di bahan makanan. Bakteri Salmonella typhi ini dia biasa masuk melalui oral atau melalui mulut. Makanya orang yang dia memakan atau meminum makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri ini, bakteri Salmonella typhi, maka ia kemungkinan akan terinfeksi dengan bakteri ini. Bakteri itu masuk dan melalui lambung yang asam, dan dia mempunyai gen yang dapat melawan asam itu sehingga dia tidak mati. Lalu setelah ia sampai ke usus, di usus halus melalui saluran limfatik, dan dari saluran limfatik ini kemudian ia masuk ke aliran darah. Ketika sudah masuk ke aliran darah, maka ia akan tersebar ke berbagai organ. Tentunya akan masuk ke berbagai organ oleh darah, itu kan dibawa oleh darah, dan salah satunya di usus. Maka organisme ini akan memperbanyak diri di jaringan limfoid usus, dan akan diekskresi di dalam feses. Maka setelah periode inkubasi selama sekitar 10-14 hari akan timbul gejalanya. Demam, lemah, sakit kepala, sakit perut, sembelit, seperti itu. Nah, karakteristik dari bakteri Salmonella typhi, lihat ini bakteri Salmonella typhi, dia merupakan bakteri yang berbentuk batang, dan dia tidak berspora atau tidak mengeluarkan spora. Dia dominan bergerak dengan flagel peritrik. Dapat dilihat flagel yang ada di belakang seperti bulu cambuk, dan dia bakteri gram negatif, bersifat patogen dan dapat menginfeksi manusia maupun hewan. Dan bakteri ini dapat bertahan hidup di mana saja, seperti tanah, air, dan bahan makanan. Dan tadi orang yang sudah terinfeksi oleh bakteri Salmonella typhi ini, ketika dia sudah sembuh, tapi dia memungkinkan masih dapat menyebarkan dari fesesnya, karena dari fesesnya yang dikeluarkan itu bakteri dapat bertahan 1-2 bulan. Dan bakteri Salmonella typhi ini juga suka sekali dan berkembang biak dengan mudah di susu. Kenapa di susu? Karena di susu itu mengandung banyak sekali protein, gula, lemak, dan itu merupakan substrat saprofit dari itu, ataupun makanan daripada bakteri, sehingga ia akan berkembang biak dengan baik. Dan dia merupakan bakteri aerob dan fakultatif anaerob yang dapat bertahan di suhu 15-41 derajat Celcius. Nah, dari struktur bakteri yang memiliki ukuran lebar antara 0,7 sampai 1,5 μm,
dan panjang 2 sampai 5 mm dan besar koloninya rata-rata 24 mm. Nah, mari kita lihat struktur daripada bakteri itu. Yang pertama, di luarnya pasti ada kapsul. Kapsul ini lapisan terluar dari bakteri yang menyelimuti dinding sel. Makanya setelah itu di layer berikutnya ada dinding sel. Dinding sel ini memiliki fungsi untuk mempertahankan bentuk daripada sel bakteri ini dan memberikan pelindungan fisik juga, menjaga sel agar tidak pecah di dalam lingkungan yang memiliki tekanan osmotik yang lebih rendah. Setelah itu ada membran plasma. Membran plasma ini memiliki fungsi untuk membungkus sitoplasma dan mengatur pertukaran zat. Nah, dan dia mengatur pertukaran zat yang ada di dalam sel dengan zat-zat di luar sel. Seperti itu. Setelah itu kita melihat di sini ada bintik-bintik. Ada bintik-bintik, itu adalah ribosom. Ribosom ini berguna untuk proses sintesis protein. Ribosom adalah organel kecil yang menyebar di dalam sitoplasma yang berfungsi untuk sintesis protein. Dan di sitoplasmanya ya tertinggal dari sitoplasmanya. Sitoplasma itu sebagai fungsi dari tempat terjadinya reaksi-reaksi metabolisme sel. Jadi metabolisme sel itu terjadi di sitoplasma yang ada di tengah itu, yang besar itu. Nah, setelah itu ada food granula. Granula ini bakteri yang memiliki granula yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Makanya disebut dengan food granula karena itu tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Dan kita melihat di luarnya itu ada seperti flagel. Kalau flagel kita tentu tahu. Tadi flagel dia digunakan untuk bergerak. Nah, namun di luar ada seperti flagel tapi pendek sekali dan kecil-kecil dan banyak sekali. Dan itu disebut dengan pili. Sedangkan pili ini dia bukan untuk membantu bergerak, tapi dia digunakan untuk membantu ketika dia menempel dengan inangnya. Maka digunakan pili ini. Nah, begitu teman-teman penjelasan mengenai demam tifoid dan juga bakteri atau penyebabnya, yakni bakteri Salmonella typhi. Nah, tentu kita tahu bahwa mencegah adalah pengobatan terbaik. Maka dari itu kita sebisa mungkin untuk tidak terkena demam tifoid atau tidak terinfeksi oleh bakteri Salmonella typhi ini. Dengan apa saja? Tentunya dengan cara yang mudah. Yang pertama, vaksin jika kita memungkinkan. Yang kedua, cara yang mudah tadi adalah cuci tangan. Cuci tangan setelah kita buang air besar, cuci tangan setelah kita menentuh tanah, setelah bercocok tanam, setelah kita menyentuh hewan peliharaan, menyentuh hewan ternak dan sebagainya. Hendaklah segera mencuci tangan agar mencuci tangan yang baik dan benar, tentunya menggunakan sabun agar bakteri ataupun virus-virus yang menempel segera mati dan hilang. Yang kedua adalah mencuci tempat makan. Setelah digunakan tempat makan kita segera untuk dicuci. Apalagi setelah digunakan untuk menempatkan daging yang mentah, maka untuk segera dicuci. Dan ketika kita makan daging, jangan sampai makan daging mentah. Tentunya kita harus makan daging yang matang dan matang dengan sempurna secara keseluruhan agar bakteri itu mati. Setelah itu jangan sampai kita minum minuman yang belum matang atau yang belum diolah. Begitu juga dengan jangan sampai kita minum susu yang belum dimasak, karena susu tadi kan kita tahu bahwa susu tempat yang paling baik untuk bakteri itu berkembang gitu. Maka susu sebelum kita konsumsi lebih baik untuk dimasak terlebih dahulu atau dipasteurisasi. Oke, sekian penjelasan singkat ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang terbaik tentunya di masa pandemi di bulan suci ini. Semoga kita semua terhindar dari wabah ini. Dan tentunya kita tetap untuk mengupayakan dan bertawakal kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.